Sehari jelang pertandingan antara Timnas Indonesia versus Vietnam leg kedua, Timnas Indonesia dapat 5 kabar baik sekaligus. Lantas apa kabar baik yang diterima oleh Timnas Indonesia tersebut? Berikut ini 5 kabar baik untuk Timnas Indonesia jelang laga versus Vietnam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia leg kedua. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Kabar baik yang pertama datang dari skuad Timnas Indonesia. Para pemain yang sempat dinyatakan demam atau sakit kini telah pulih total dan sehat walafiat. Kabar tersebut diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Dalam keterangannya, dia menjelaskan kalau pemain yang sempat mengalami demam sudah sehat walafiat. Ya, seperti diketahui jelang lawan Vietnam, skuad Timnas Indonesia harus diterpa kabar kurang mengenakan. Sejumlah pemain dikabarkan mengalami sakit sampai demam sehingga dikhawatirkan tidak bisa tampil dalam kondisi prima saat melawan Vietnam di Stadion Maidin Selasa 26 Maret mendatang. PSSI memang tidak merilis secara langsung atau gamblang siapa saja pemain yang dalam kondisi tidak enak badan tersebut. Namun kabar yang beredar, nama-nama seperti Yaakob Sayuri, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk mengalami sakit. Kabar ini sempat dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan kalau penggawa Garuda banyak yang sakit demam. Namun demikian, kabar tersebut menjelaskan kalau penggawa Garuda yang sempat sakit berangsur mulai pulih. Sumarji menjelaskan kalau para pemain ini dalam kondisi siap tempur. Iya, sudah sehat semua, ucap Sumarji saat dikonfirmasi oleh salah satu awak media. Sudah bisa bermain, lanjut dia. Tentu saja ini menjadi angin segar buat Timnas Indonesia yang memang sedang mengincar kemenangan demi tetap menjaga asa lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik selanjutnya atau kabar baik yang kedua datang dari pemain keturunan Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun yang proses perpindahan federasinya sudah beres dan siap tempur melawan Vietnam. Proses perpindahan federasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk Timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Vietnam yang akan digelar pada 26 Maret atau tepatnya besok. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangamenan memberikan bocoran terkait Haye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk Timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam di Hanoi. Pak Sumarji sudah menjawab bahwa mereka Haye dan Ragnar bisa bermain, ucap Roni Pangamenan. Kabar baik yang ketiga datang dari supporter Timnas Vietnam yang sudah tidak percaya lagi kepada para pemainnya. Iya, publik Vietnam kecewa atas timnasnya sendiri yang telah tiba juga di negaranya namun sama sekali tak digubris oleh fannya. Hal ini terjadi karena kekalahan yang mengecewakan di Gelora Bung Karno, di mana gawang Vietnam jebol lewat skema lemparan ke dalam jauh Pratama Arhan yang diantisipasi secara gegabah sehingga menghasilkan gol yang memalukan. Kabar baik yang keempat yaitu datang dari para supporter timnas Vietnam yang tidak berminat menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Otomatis ini menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia di mana Vietnam tidak akan didukung oleh para supporternya. Stadion Maidin diprediksi sepi penonton selain tak ada sambutan pertandingan leg kedua yang akan digelar di Stadion Maidin terancam sepi penonton. Sebab tiket laga kandang melawan Timnas Indonesia itu dilaporkan sepi peminat. Sebab tidak lain karena kekecewaan yang berat di kalangan fans Vietnam yang tidak mampu keluar dari rangkaian hasil buruk setelah gagal total di Piala Asia 2023 lalu. Kabar baik yang kelima datang dari para supporter timnas Vietnam yang sudah ragu dan tidak percaya kepada pelatih Vietnam Philip Trosser. Iya, keraguan pada Philip Trosser menguat terutama pada kinerja Philip Trosser sebagai pelatih. Antusiasme fans Vietnam benar-benar turun. Tidak adanya sambutan hangat atas kedatangan The Golden Star adalah situasi yang tidak biasa terjadi. Apalagi jika dibandingkan dengan era pelatih Park Hang-seo, keraguan pada Trosser nampak semakin menguat. Rombongan hanya mendapat sambutan dari Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Perwakilan VFF berada di bandara untuk memberikan semangat pada pelatih asal Prancis itu untuk meyakinkan bahwa peluang untuk lolos belum tertutup.
Itulah 5 kabar baik untuk timnas Indonesia yang menghampiri pada pagi hari ini. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.